wa ashabihi ajmain. Aizin sebentar kita putar ya. Ruk, punten kawan-kawan semua. Our delegation from Bandung. Ya, silakan, Pak. Silakan. Sebentar kawan-kawan, maaf ini. Maaf ya. Kalau sedikit nggak apa-apa nih. Oke. Kang, kalau ada kewajiban yang lain silakan, Kang. Enggak Pak, kita sebagai ini ngebahagiakan tamu. Oh, alhamdulillah, terima kasih banyak, masya Allah. Hah? Nggak. Cukup. Sebentar kawan-kawan. Something wrong nih. Sebentar. Faruk, Ya, bisa ngelihat Truk? belum keluar gambarnya. Oh ya, sebentar. Gambarnya Just a moment ya. Maaf sebentar ya, kawan-kawan, maaf. Kita akan membahas sedikit saja tentang ayah. Masuk, Truk? Ya, silakan. Sudah masuk ya? Oke, di mana begini ya? Sebentar. Kok nggak ada ya, Truk? Oh iya. Coba dicabut lagi ya USB-nya. Apa reopen? USB-nya dicabut, pasang lagi mungkin. Oh iya, maaf. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Oke, masuk ya. Innalillahi. Kenapa ya, Ruk? Sebentar sahabat-sahabatku ya. Kabel USB-nya sepertinya longgar. Atau mungkin Ya, pakai webcam MacBook langsung nggak? Ini yang di MacBook sudah langsung masuk. Something wrong. Oke, sebentar. Harus dijual gitu, Ruk? Oh enggak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mikrofonnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa kalian. Alhamdulillah, ini tadi kawan-kawan sudah datang sudah hadir dari report. Oke. Testing. Alhamdulillah sudah off. It's okay. Jadi salah satu yang bisa membuat orang sabar, ini penting kajian tentang sabar ini adalah mengapa orang bisa sabar. Salah satunya adalah ingat sabar itu pada pukulan pertama ya. Sabar itu pada pukulan pertama. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika ditimpa musibah, langsung dia mengatakan kami semua milik Allah dan kami kembali ke Allah. Nah, ini mudah dikatakan, tapi dalam prakteknya pokoknya ditimpa sesuatu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu kata-kata selanjutnya adalah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendaki. Apapun ya, sehalus apapun, kegigit dan sebagainya, mau perasaan yang tidak enak dari kelakuan anak, kelakuan pendamping hidup, pokoknya apapun yang sudah terjadi, katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, harus saya jalani, dan Allah berbuat apa yang dikehendaki. Tambahannya surat Al-Hadid ayat 2223 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir.
Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di lauh mahfud sebelum kami mewujudkannya. Nah, ini penting ini. Jadi ini sudah tertulis dalam lauh mahfud. Sudah tertulis dalam lauh mahfud. Karena tidak ada kejadian apapun yang tidak tertulis di lauh mahfud. Tapi sesudah itu harus tanya, kenapa kok saya mendapatkan ini? Maka langkah selanjutnya adalah taubat. Bagaimana? Surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Jadi kalau ada apa-apa, ini diundang oleh dosa saya. Saya pernah nyakitin orang. Mungkin sudah lalu. Kita sudah lupa, tapi Allah tidak lupa. Kejadiannya sekarang, saya sudah tua kok kejadiannya sekarang. Mungkin diundang dosa waktu kita balik, tapi kita belum taubat. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan apapun dari Allah, keburukan yang menimpa, pasti ada dosa kita. Jadi sesudah kita yakin, kita terima, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun ayat 11. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang yakin kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya, dan Allah Maha tahu segala-galanya. Kita sabar, kita ridho. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, maka Allah akan ridho. Dan selanjutnya itu ayat taubat tadi. Apa nih dosa saya? What is my sin? Ini harus dipikirkan. Without taubat, karena ada dua yang, do you understand, brother? Little bit? It's okay. Ya. Biasanya kalau ada orang bule jadi keluar bahasa Inggrisnya, tapi ini coklat semua, jadi pelit lagi bahasa Inggrisnya. Nah, jadi kalau ada sesuatu itu harus bawanya ke tobat. Harus tobat. Tobat itu gerbangnya, ya. Tidak tobat berarti kita tidak membuka pintu pertolongan Allah. Cari terus dosanya. Apa nih dosa saya? Apa nih Allah? Engkau pasti tahu dosa ini, ya. Nah, ini obat yang paling penting. Tanpa tobat, ya gerbangnya tertutup. Oleh karena itulah keberanian seseorang itu sebetulnya bukan berani melihat kesalahan orang lain. Kalau itu sih tidak usah pakai iman, juga udah terlatih, ya. Justru keberanian kita itu adalah, apa nih dosa saya? Kenapa Allah takdirkan? Ingat tentang ilmu burung dulu, ya. Ada keluar dari Masjidil Haram, kemudian merpati buang kotoran kena keningnya. Dia bertanya, ya Allah, ini lapangan segini luasnya, merpati segitu kecilnya, jidat saya kecil, kenapa kena ke sini, nggak ke situ? Ya, ini kan sebuah kejadian ma khalaqta hadza batila, tidak kebetulan, ini diatur. Karena untuk kena kotoran merpati, kena jidat itu kan rumit, ya. Lintasan harus sama, percepatan terbang burung dengan jalan kaki harus berimbang, sudut kemiringan antara pantat burung dengan jidat kita, sudut elevasinya harus presisi, tingkat kecepatan angin, ya, karena belok dia. Dan yang paling rumit adalah tingkat kemulesan merpati, ya. Gimana semua udah pas, merpati cuman kentut, ya kan, hanya angin, ya. Jadi rekan-rekan sekalian, apapun kejadiannya, sekecil apapun, ya, jangan pernah lepas dari keyakinan ini biiznillah. Nah, di dalam bicara ini tidak hanya kita yang bicara, tapi misalkan suami terjadi sesuatu, istri harus bantu bicara. Qadarullah, Pak. Ya, ini saling membantu. Ini sudah tertulis di lauh mahfuz. Kita harus menjalani semua ini. Luar biasa itu. Karena biasanya suka menyalahkan. Apa sih? Gara-gara begini, gara-gara begitu. Enggak, ini sudah terjadi. Ini berarti sudah ketentuan Allah. Tertulis di lauh mahfuz, kita harus menjalani ini.
pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajarannya. Nah, ini luar biasa. Kalau seluruh anggota keluarga sudah bahasanya adalah bahasa qadarullah, bahasa ketentuan Allah, bahasa biiznillah, bahasa semuanya ada hikmahnya, bahasa bahwa Allah sudah mengukur semua, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ini sudah bahasa iman ini, ya. Memang ada seorang profesor di titik-titik katanya di Indonesia yang tidak kuat dengan bahasa keimanan, ya nanti akan sengsara sendiri. Karena memang kalau orang Indonesia mah kan bukan rukun. Pancasila ada berapa? Salah, Pancasila itu ada 1, silanya yang 5, ya. Nah, ternyata kan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, harusnya bahasa yang paling banyak diobrolkan di Indonesia tuh bahasa tentang ketuhanan, tentang Allah. Jadi kalau ada orang yang alergi dengan barokallah, alergi dengan insya Allah, ya berarti dia tidak Pancasilais lah, ya, kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, kembali, jadi ini bukan bahasa yang sederhana, ini bahasa yang menenangkan. Qadarullah, innalillah wa inna ilaihi raji'un, Masya Allah. Ini akan membuat kita lebih tenang. Karena apa? Karena memang inti dari musibah adalah kembali ke Allah. Jadi tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita selain Allah. Bagaimana yang sering dibaca itu surat Yunus 107, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu illahu, except Allah, ya, hanya Allah saja. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radha li fadli, tidak ada yang bisa mencegah, menolak, menghalang-halangi, tidak bisa, pasti datang. Jadi kalau misalkan kita sakit, ya, kita harus yakin sakit ini terjadi dengan izin Allah. Kita harus yakin sakit ini sudah diukur oleh Allah, dan harus yakin tidak ada yang bisa menyembuhkan kita selain Allah. Kita berobat, amal soleh. Kita ke dokter, amal soleh. Kita makan obat, amal soleh. Tapi tidak boleh meyakini dokter yang menyembuhkan. Tidak boleh meyakini obat yang menyembuhkan. Walaupun tiap penyakit itu Allah ciptakan obatnya, tapi tetap saja yang menyembuhkan bukan obat. Makanya kalau megang obat itu, ya, tangan ke obat, mata ke obat, hati ke Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan sakit saya, Engkau pula yang menciptakan obat ini, Engkaulah yang menentukan khasiatnya, dan Engkau pula dengan izin-Mu saya bisa sembuh. Ya Allah, hanya Engkaulah, ya Syafi'u anta syafi la sifa'an illa sifa'uk, sifa'an la yugadiru saqama. Jadi makan obat itu tidak ada ketergantungan hati kepada obat. Jangan sampai ini obat luar biasa, ini khasiatnya luar biasa. Walaupun khasiat luar biasa, oleh Allah dibuat nggak berkhasiat, lewat saja. Nah, bagi kita harus betul-betul sensitif hati kita, jangan sampai menganggap ada selain Allah yang bisa menyelamatkan, menyembuhkan. Termasuk ke anak, ya. Ingin anak baik, kita nggak bisa itu ngebulak-balik hati anak. Harus lebih banyak doa daripada nasihat. Sebab nasihat ke anak mah, ke diri sendiri aja nggak mempan nasihat kita, ya kan? Dan kita harus tahu bahwa Allah tuh melihat kelakuan kita sebagai orang tua. Ayo ngaji. Allah tahu kita bapaknya nggak ngaji, ya, ngajinya dikit. Jangan pegang HP terus, sambil bapaknya megang 2 HP, ya, dan satu lagi di saku, ya. Jadi nggak bisa kita mengandalkan nasihat saja, karena nasihat itu tidak efektif tanpa izin Allah. Sebaik-baik nasihat adalah menasehati dirinya sendiri.
Jadi kalau sering disampaikan kalau ke anak atau cucu ngebangunkan tangan ke anak, hati ke Allah. Ya Allah, ini anak ciptaanmu, milikmu dalam genggamanmu. Hanya engkau yang kuasa membangunkan, hanya engkau yang kuasa menyolehkan. Sambil dibelai rambutnya, diusap, sambil didoakan. Jadi, hei, bangun, bangun, bangun. Sholat, sholat. Kata anak tuh, itu teman saya jarang sholat. Baik aja, kenapa ibu rajin sholat jadi ganas begini? Artinya, kita harus tahu. Demikian pula di keluarga kalau sedang berbeda pendapat, nggak usah bertengkar lah, tinggal banyak doa saja. Karena membulak-balik hati itu adalah Allah yang kuasa. Walaupun kita sudah berdalih apapun, kalau Allah tidak membulak-balik hatinya, ya tidak terbalik. Ya, that's all, ladies and gentlemen. Terima kasih, Dr. Asep. Dok, teraskan dok. Ustaz, banyak yang teraskan ya? Teraskan? Kaum dangu kan. Oh, kaum dangu. Di sini ada sesepuh di Perth ini, Ustadz Mumu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini teh mau ke pasar loak sekarang, yang dari Indonesia jauh-jauh sekarang mau ke tukang loak. Jadi loak kan? Mohon iya wajah-wajahnya resep karena wajah-wajah loak. Kan AA suka-suka Di Melbourne di mana? Di Melbourne tapi di Medington itu caket. Jadi di Belmont maksudnya. oh ya, yang sedikit aja karena uangnya juga sedikit. Jadi di sini ada pasar loak nih, hadirin maaf ya, ini ujian kesabaran. Ternyata barangnya bagus-bagus ya, rupanya hanya karena sudah tidak pakai dan murah meriah. Suka sekali beli kekeset itu ya. Tapi kan kekeset tuh $10 berapa, tapi di sana $1 ya. Masya Allah, jadi ngeborong kekeset aja. Terima kasih sahabatku sekalian, Dr. Asep akan melanjutkan pertemuan ini bagaimana kiat sabar menurut ilmu kedokteran. Dok, Dr. Asep, enak nih punya santai senior. Dok, oh beliau sedang operasi. Di mana ini? Di dekat Masjid Syarul Islam, Pak. Di Masjid Syarul Islam barusan ada kajian subuh di sini, ya. Oh, alhamdulillah. Siap, Pak. Nggak bisa panjang, nggak apa-apa ya, Dok. Punten para jamaah sekalian ya, bagaimana manfaat kesabaran dalam ilmu kedokteran akan dilanjutkan oleh Dr. Asep. Dok. Baik, Kak. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdaду imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat semua, terlebih dahulu saya mohon maaf karena ini posisinya di luar masjid. Di belakang saya adalah Masjid Syarul Islam Kabupaten Kuningan. Baru saja kita menyelesaikan kajian subuh begitu ya di sini. Sahabat-sahabat semua, terkait masalah sabar dan syukur di dalam ilmu kedokteran itu bisa dikaji menjadi beberapa kajian. Yang pertama adalah kajian dari psikoneuroimunologi. Kajian psikoneuroimunologi itu mengkaji bagaimana hubungan antara aspek fisik, aspek psikis, dan aspek imunologi atau aspek sistem pertahanan tubuh, sahabat-sahabat semua. Jadi ketika seseorang berbicara masalah syukur, masalah sabar, maka dampaknya itu bukan hanya pada aspek hati begitu ya, tapi ini akan berimplikasi pada aspek jasad. Ada dua sistem di sini yang paling besar, sahabat-sahabat semua. Nah, ada sebuah penelitian, ketika seseorang bersyukur, maka yang terjadi adalah adanya perubahan gelombang di otak. Jadi teman-teman semua, pada semua, kalau gelombang di otak itu kan ada gelombang alfa, ada gelombang beta, ada gelombang theta ya. Nah, pada orang yang rajin bersyukur, ternyata di sana terdapat dominasi dari gelombang alfa. Apa itu gelombang alfa?
Kalau kita lihat dari rekaman elektroensefalogram, yaitu rekaman bagaimana menilai gelombang-gelombang otak itu yang aktif, ternyata pada mereka yang rajin bersyukur, dominasi itu terjadi pada gelombang alfa. Gelombang alfa di sini mengandung pengertian bahwa dirinya itu lebih tenang, dirinya itu lebih bisa berpikir lebih jernih, dan lebih logis dalam problem solving. Beda halnya misalnya dengan gelombang beta yang muncul. Di sana adalah gelombang yang banyak kewaspadaan, gelombang yang penuh dengan seperti perhatian khusus dan lain sebagainya. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat dari rekaman elektroensefalogram ternyata ada perubahan yang bermakna pada orang-orang yang syukur. Nah, kemudian juga pada sistem hormonal. Pada sistem hormonal adalah salah satu sistem di mana tubuh ini dikendalikan. Ketika tubuh ini dalam keadaan waspada, maka akan terjadi dominasi akan terjadi dominasi hormon epinefrin, adrenalin, dan noradrenalin. Artinya saat itu terjadi tingkat stres yang lebih tinggi dari level biasanya. Nah, ketika seseorang bersyukur, maka yang mendominasi bukan epinefrin, adrenalin, noradrenalin. Tetapi yang mendominasi adalah hormon beta endorfin, oksitosin, dan dopamin. Silakan sahabat-sahabat semua, kalau misalnya mau mengkaji, saya sudah tuliskan kajian ilmiahnya di buku 7 Keajaiban Kesembuhan, di mana di sana ada beberapa riset yang membuktikan bahwa ternyata syukur itu akan berdampak pada peningkatan sistem imun. Contohnya seperti ini sahabat-sahabat semua. Ini ada dua sahabat yang sama-sama mempunyai gaji 1.200.000. Kemarin udah pernah saya sampaikan di beberapa pertemuan ilmiah ya. Sama-sama 1.200.000. Yang satu responnya itu, ya Allah, gaji 1.200.000, terima kasih ya Allah. Saya saat ini masih ada kesempatan kerja. Padahal teman-teman saya kemarin pas COVID itu banyak yang di PHK ya Allah. Sampai saat ini mereka masih menulis lamaran, sampai saat ini mereka masih mencari kerjaan ke sana kemari, masih melamar ke sana kemari, belum dapat pekerjaan. Dan ketika belum dapat pekerjaan, mereka nggak punya penghasilan. Saya ya Allah, saya pada musim COVID ini, musim COVID telah berlalu, saya masih punya kerjaan dan alhamdulillah digaji 1.200.000. Alhamdulillah bisa beli untuk susu anak, alhamdulillah bisa beli bayar untuk SPP anak. Ya Allah, terima kasih. Seorang temannya lagi sama, gajinya 1.200.000. Ya Allah, 1.200.000. UMR aja sekarang berapa ya Allah? Untuk bensin aja sehari-hari saya bekerja berapa ya Allah? Belum lagi untuk bayar SPP, belum lagi untuk beli kebutuhan pokok, belum lagi untuk beli susu anak. Cukup di apa? Peristiwa hampir sama, kemudian kondisi hampir sama, tetapi menyikapi yang berbeda, mana yang lebih tenang? Pasti yang lebih tenang adalah mereka yang bersyukur. Kenapa? Ada 3 proses pada seseorang untuk bersyukur. Yang pertama dia accepted, yang pertama dia awareness, dia menyadari ada sesuatu yang dia terima. Yang kedua, dia menerima akan adanya sesuatu itu. Dan yang ketiga adalah appreciated, ada penghargaan atas menerimanya sesuatu itu. Nggak mungkin orang bersyukur kan kalau dia nggak menghargai apa yang dia terima kan. Nah, ada accepted di sana. Ada proses bagaimana dia menerima dan ada juga proses appreciated, bagaimana dia menghargai apa yang telah dia terima. Artinya sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara syukur di sini, maka akan terjadi perubahan yang ada di sistem hormonal dan sistem saraf yang ada di otak. Akhirnya wajar kan kalau orang yang bersyukur itu lebih tenang. Orang yang pertama dengan orang yang kedua pasti akan berbeda tingkat ketenangannya. Yang satu bersyukur dan yang satu tidak menerima takdir dan kehendak yang telah dia berikan. Padahal mungkin kalau dia bisa mengubah mindset dibandingkan dengan orang-orang yang tidak bekerja, dengan orang-orang yang di PHK, maka pasti ada lantunan syukur di dalamnya. Sayangnya pada yang pertama tadi, dia menyampingkan, dia mereduksi yang disebut dengan konsep rezeki itu hanya dalam bentuk nominal. Padahal kalau kita hitung coba, dia sehat berapa?
andai kata dibandingkan dengan dia dirawat, andai kata dengan dia dioperasi. Anaknya sehat, ya 2 anaknya, andai kata dibandingkan dengan anaknya di opname, berapa budget yang harus keluarkan? Istrinya juga demikian. Pasti kalau kita renungi, kalau kita telusuri, pasti ada syukur di dalamnya. Baik, sahabat-sahabat semua. Kemudian dampak syukur dari berikutnya, selain kepada dampak psikis, dia merasa lebih tenang, merasa lebih nyaman, adalah bagaimana dampak syukur itu berimplikasi pada sistem saraf, sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat semua, betapa banyak orang yang mengalami gangguan tidur, orang yang mengalami insomnia, pada dasarnya bukan masalah fisik, tapi pada dasarnya adalah masalah bagaimana jiwanya itu merasa lebih stres, lebih tidak tenang. Ketika seseorang terjadi gangguan tidur, maka yang terjadi adalah dominansi dari gelombang-gelombang beta. Dominansi dari hormon-hormon stres itu yang makin memperparah dia itu sulit untuk tidur. Padahal ketika tidur yang terjadi ada 3 paling tidak sahabat-sahabat semua. Ketika Allah menurunkan hormon melatonin ke dalam tubuh manusia di saat manusia tidur, maka Allah jadikan 3 fungsi paling tidak dari 1 hormon saja. Belum kita kaji hal-hal lain. Kenapa tidur itu bisa bermanfaat bagi imunitas? Pertama adalah body repair. Wah, kayak mesin aja ya, kayak mobil aja. Betul, ini terjadi. Bagaimana terjadinya perbaikan sel-sel yang tadinya rusak pada siang hari ketika dipakai. Bagaimana terjadinya perbaikan sistem yang tadinya ngaco. Ya, karena karena melatonin juga mempunyai fungsi, yaitu pada regulasi pengaturan. Jadi ada fungsi untuk repair, ada fungsi untuk pengaturan, dan ada fungsi untuk sistem imun. Pantas, andai kata seseorang mempunyai terjadi gangguan tidur, maka imunitas menurun. Contoh, seseorang yang lama bekerja, kemudian dia overtime, lembur kayak gitu ya, kemudian diburu target dan sebagainya. Makannya mungkin sama, kemudian aktivitasnya mungkin meningkat, tetapi dampaknya dia makin mudah untuk terserang sakit. Si itu kenapa tipes? Wah, kayaknya mah udah 3 hari 3 malam dia nggak tidur. Ya, sepertinya itu nggak ada hubungan karena tipes itu diakibatkan oleh bakteri, ya, bakteri tifoid, ya. Tetapi kenapa dia jadi tipes? Karena sistem pertahanan yang menurun. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika seseorang bersyukur, maka itulah benefit yang diperoleh. Nah, sahabat-sahabat semua, ada penelitian juga. Seorang yang melantunkan syukur selama 14 hari, ternyata dia mempunyai benefit kalau kita lihat dari segi medis ya. Dia mempunyai respon imunitas seluler dan humoral lebih bagus daripada mereka yang jarang melantunkan syukur. Jadi sahabat-sahabat semua, tadi kita lihat dari tinjauan psikoneuroimunologi, bagaimana rasa syukur itu mempunyai dampak terhadap peningkatan sistem pertahanan tubuh. Nah, sekarang kita masuk pada sabar. Sabar. Jadi kadang-kadang orang banyak berkata ya, sabar itu ada batasnya katanya. Padahal setahu saya sudah nyari-nyari ya, batas sabar itu nggak ada. Yang ada batasnya itu nih, saya lagi ada di masjid, yang ada batasnya itu suci, tenang-tenang. Tuh, ada batas suci. Sabar itu nggak ada batasnya, teman-teman. Nah, apa itu sabar? Kenapa orang bisa bersabar? Saya coba melihat ini dari segi psikoneurologi ya, dari segi psikiatri, dari segi kedokteran kejiwaan. Sabar itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada proses penerimaan apa yang terjadi pada dirinya. Kenapa? Kalau dia tidak menerima apa yang terjadi pada dirinya, maka adanya penolakan. Sabar itu tidak mungkin terjadi kalau tanpa ada ridho di awalnya. Ketika dia menyadari bahwa fa'asa antakrohu syai'a khairul lakum wa sya antakrohu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kita bisa melihat sesuatu itu hanya pada kejadian, hanya pada casing, hanya pada topeng, hanya ada fenomena. Tetapi ketika kita mencari hikmah di balik itu, hikmah di balik kejadian, maka akan ada sebuah proses yang
menggelitik pada dirinya, yang bangunan pada dirinya. Oh iya, kenapa kemarin saya ternyata kejebak macet? Karena kalau tidak macet kemungkinan akan terjadi ini itu di jalan selanjutnya. Kenapa ya kemarin saya nggak lulus ketika SBMPTN? Ternyata Allah ini menakdirkan saya kuliah di sini. Ternyata saya ketemu sahabat. Ternyata saya ketemu di sini peluang kerjaan. Ternyata saya ketemu di sini dengan berbagai relasi. Dan ternyata di sini sudah dijamin konsep-konsep untuk perlanjutan pekerjaan. Pada saat dia tidak diterima di SBMPTN, yang terjadi kecewa. Ketika dia tidak ridho, maka 80% dalam memorinya itu, dalam otaknya itu akan ngarasula, akan tidak menerima. Tetapi ketika dia ridho menerima, maka 80% pada otaknya itu, filing data di otak, akan fokus pada solusi. Jadi sahabat-sahabat semua, konsep sabar itu yang pertama adalah penerimaan akan terjadinya sesuatu yang menimpa dari dirinya. Dalam arti kata dia ridho atas apa yang telah Allah takdirkan pada dirinya. Nah sahabat-sahabat semua, ketika proses penerimaan itu terjadi, maka selanjutnya adalah bagaimana label-label negatif. Kalau label positif kan pasti bersyukur ya, menerima rezeki, menerima uang. Tapi kalau label negatif, misal dia sakit, kena musibah, segala macam. Nah, yang kedua adalah bagaimana caranya mengkonversi dari label-label negatif tadi menjadi label-label positif. Dari tadinya proses sakit, menjadi sebuah sakit yang mempunyai dampak yang positif. Kita masih ingat bagaimana dulu ketika Pak Anies Baswedan tidak jadi ke Amerika karena Allah atur ada nyamuk yang menggigit sehingga beliau kena DHF ya. Pada saat itu mungkin ya, saya nggak tahu pikiran Pak Anies. Mungkin kecewa, saya udah diberi tiket, saya udah diberi kesempatan untuk bicara di forum internasional, tapi qadarullah sakit. Ternyata hikmahnya pada saat pencalonan gubernur beliau ada di Indonesia. Di antaranya itu. Jadi proses yang kedua setelah proses penerimaan accepted adalah bagaimana kita merubah atau framing. Merubah framing hal-hal yang berlabel negatif menjadi yang berlabel positif. Ketika seseorang sakit itu label negatif. Tapi bagaimana kita merubah? Ya Allah terima kasih engkau telah istirahatkan saya di rumah sakit ini sehingga saya berbaring, sehingga saya tidak usah bekerja, sehingga saya tidak usah mikirin pekerjaan dan sebagainya. Saya tidak usah nyetir, saya tidak usah ngendarai motor dan sebagainya. Alhamdulillah ya Allah, jadikanlah hikmah sakit ini melebihi hikmah besarnya pahala yang ada dalam peristiwa sakit ini, melebihi besarnya pahala ketika saya bekerja. Hikmah dalam sakit ini melebihi hikmah ketika saya bekerja. Dan rezeki ya Allah, tolong jangan sampai rezeki ini terhalang karena proses saya sakit. Jadi sahabat-sahabat semua, proses sabar yang kedua setelah proses ridho atau proses penerimaan adalah bagaimana framing. Mengganti framing-framing yang tadinya framing-framing negatif menjadi framing-framing positif. Kenapa ini perlu? Karena dengan framing positif inilah akan ada tahap yang ketiga, yaitu bagaimana kita berbaik sangka kepada yang menciptakan takdir. Bagaimana mungkin kita berbaik sangka andai kata kita tidak menerima kejadian sakit? Bagaimana kita akan berbaik sangka jika kita tidak mengubah framing-framing negatif itu menjadi hal-hal yang positif? Ada proses husnuzon di sana. Mungkin Allah peristiwakan sakit ini, ya Allah takdirkan sakit ini, mungkin Allah ingin selamatkan pada suatu balai yang lebih besar. Mungkin peristiwa sakit ini adalah penghapusan atas dosa-dosa yang tidak terhapus dengan istighfar. Mungkin proses sakit ini adalah proses untuk meningkatkan derajat. Mungkin proses sakit ini adalah sesuatu jalan rezeki. Jalan rezeki bagi dokter, jalan rezeki bagi perawat, jalan rezeki bagi cleaning service di rumah sakit dan sebagainya. Jadi proses yang ketiga setelah kita menerima, setelah kita melakukan framing yang positif adalah kita berbaik sangka, berhusnuzon kepada yang menciptakan proses sakit. Baik. Nah, yang keempat adalah dengan terjadinya musibah, dengan terjadinya sakit, dengan terjadinya apapun yang berlabel negatif, ada makna taubat. Makna taubat ini mengandung pengertian sahabat-sahabat semua. Ketika seseorang ditimpa sakit, maka yang terjadi adalah bagaimana dia
mengevaluasi diri, kira-kira apa yang salah sehingga saya ini sakit perut. Oh, mungkin kemarin makanan waktu lebaran terlalu nafsu. Oh, mungkin kemarin kata dokter ini tidak boleh makan ini, ternyata saya malah makan. Jadi ada makna taubat di sana. Makna taubat itu mengandung makna diantaranya evaluasi. Bagaimana sebuah kejadian negatif itu dilakukan penilaian sehingga adakah kontribusi dari diri yang menyebabkan peristiwa yang framing negatif itu terjadi. Adakah proses sakit itu terjadi akibat kelalaian atas perilaku yang diperbuat? Adakah proses sakit itu terjadi karena pelanggaran terhadap norma-norma, terhadap aturan-aturan yang secara keilmuan itu sebetulnya dilarang? Nah, jadi sahabat-sahabat semua, unsur yang keempat dari sabar adalah ada taubat di dalamnya. Jadi ketika taubat terjadi di sana, ada unsur evaluasi, kemudian ada unsur penyesalan, dan ada unsur bagaimana dia menyertai perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Jadi kalau kita lihat dari paparan dari Al-Ghazali, ada 3 komponen dari taubat, sahabat-sahabat semua. Kita udah mampu bersama bahwa menyadari adanya kesalahan, kemudian dia menyesali, kemudian juga dia berjanji untuk tidak mengulangi, dan dia akan berjanji untuk menyertai dengan perbuatan kebaikan. Jadi sahabat-sahabat semua, ada makna evaluasi di sini. Ketika kita menerima suatu framing yang negatif, maka bukan hanya framing negatifnya saja yang muncul, tetapi di sana juga ada makna bagaimana itu terjadi dan bagaimana untuk mengevaluasi agar tidak terjadi di kemudian hari. Nah, sahabat-sahabat semua, ketika seseorang sabar, apa yang terjadi yang di dalam tubuh? Jadi hampir sama. Ketika seseorang bersyukur, yang terjadi adalah 3 mekanisme yang ada di dalam tubuh. Yang pertama adalah pengaturan sistem hormonal tadi. Bagaimana hormon oksitosin diproduksi lebih dominan. Karena dengan sabar, maka akan muncul dia merasa disayang oleh Allah. Dengan sabar, dia juga merasa bahwa ini adalah takdir terbaik. Dan dengan sabar, juga dia merasa hal-hal positif yang mungkin akan diterima. Ya Allah, terima kasih. Mungkin Allah akan mengabulkan doa-doa pada orang-orang yang sedang ditimpa musibah. Allah akan menghapuskan Allah akan menghapuskan berbagai macam kesalahan yang mungkin tidak sempat tertaubati. Artinya sahabat-sahabat di sini, ketika kita menyadari adanya sebuah proses tersebut, ada hormon kasih sayang yang disebut dengan hormon oksitosin yang lebih dominan mungkin keluar di dalam dirinya dan di dalam tubuhnya, ya. Dan hormon inilah yang akan memicu dia untuk saling mengasihi di antaranya. Yang kedua, sahabat-sahabat semua, di dalam tubuh manusia itu ada yang namanya sistem saraf simpatik, parasimpatik, dan saraf otonom. Ya, pada orang-orang yang bisa menerima, pada orang-orang yang bisa mengkonversi dari sebuah kejadian negatif, dari framing yang asalnya negatif menjadi framing positif, maka yang terjadi adalah saraf-saraf tadi lebih dominan, lebih condong pada hal-hal yang bersifat lebih stabil. Orang sabar itu, sahabat-sahabat semua, lebih tidak terpancing emosinya kan, daripada orang-orang yang tidak sabar. Sebaliknya, emosinya itu lebih stabil. Artinya sahabat-sahabat semua, di sini rangsangan terhadap saraf simpatik, parasimpatik, dan saraf otonom di sini akan lebih stabil. Jadi kalau kita telusuri kedua hal tadi, antara sabar kemudian juga syukur, maka hal-hal tersebut akan berdampak pada pengaturan tubuh yang akan berkorelasi dengan sehatnya seseorang. Terakhir, sahabat-sahabat semua, bagaimana syukur dan sabar itu ternyata mempunyai makna yang lebih dalam terhadap proses kecerdasan. Nih, saya pernah menulis artikelnya di buku 7 Keajaiban Kesembuhan. Pada orang-orang yang melantunkan rasa syukur selama 14 hari, ini penelitian di beberapa negara, termasuk salah satunya adalah di Turki. Mereka yang melantunkan rasa syukur, rasa terima kasih, ya, selama 14 hari, dia ingat ketika kecil dia diberi nikmat, ketika kecil dia diasuh, ketika kecil dia dijajanin, ketika kecil dia diajarin dan sebagainya. Ternyata pada mereka yang melantunkan rasa syukur selama 14 hari, dia mempunyai kemampuan short term memory lebih baik.
Jadi dia bisa menghafal lebih baik, berhitung lebih baik, dan lain sebagainya. Jadi sahabat-sahabat semua, pantas saja ketika kita menginginkan pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, maka wasta'inu bis sabri wassalah. Di antaranya adalah bagaimana kita menguasai konsep sabar, bagaimana kita mengkonversi sebuah label negatif itu menjadi label positif, dan setelah itu kita berbaik sangka disertai dengan unsur taubat yang ada di dalamnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf andai kata ini tidak terstandar ya. Tidak standar audio visualnya begitu, karena ini masih di Masjid Syarul Islam Kabupaten Kuningan. Semoga kita diberikan sehat, diberikan syukur dan sabar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Faruk, Kang Apip, punten. Sami-sami dok. Punten-puntennya itu tidak terstandar kieu.